Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, selamat malam warga desa Sukawedi. Jumpa lagi dengan saya Ika. Waktu bulan lalu saya sempat bercerita tentang kondisi rumah saya yang ada di Kediri. Nah, malam ini saya juga akan menceritakan kembali sisi lain dari rumah Kediri yang saya tinggali. Malam itu, jalan raya di desa tempat saya tinggal terlihat masih basah sisa hujan deras tadi sore. Sisa-sisa hujan itu masih ada gerimis, sehingga masih membuat jalanan basah. Tepatnya tahun 2009, saat itu saya sedang menyelesaikan skripsi bab 4. Berhubung kampus saya di Malang dan rumah saya di Kediri, sangat banyak waktu senggang yang saya punya saat itu. Dan bapak saya yang baik hati menghadiahi saya sebuah warnet untuk saya kelola. Ya, tentunya sambil ngerjain skripsi ya, sambil jaga warnet. Begitulah. Baik kan bapak saya? Warnet pada tahun tersebut memang sangat keren dan populer tentunya. Apalagi saya tinggal di sebuah desa pinggiran kota. Tentunya keberadaan warnet ini sangat ditunggu-tunggu. Tentu saja kondisi warnet saya punya saat itu sangat ramai dan antri. Dan saat itulah saya membutuhkan karyawan. Karena saya juga sudah mulai sibuk bolak-balik ke kampus untuk menyelesaikan skripsi saya. Hingga tiba tahun 2010, saat merebaknya video asusila yang viral itu, pada zamannya ya, warnet saya mulai sepi. Hanya 1 atau 2 saja pengunjung, yang rata-rata adalah anak-anak sekolah. Dan malam itu, seusai hujan lebat, tanpa pengunjung satupun, saya yang berniat mencegat bapak yang jualan tahu tek yang biasanya lewat di depan warnet saya, tak juga kunjung muncul. Akhirnya saya menghampiri Wati yang sedang jaga malam itu. Saya bertanya kepadanya, "Piye Ti, rame gak?" Artinya gimana Ti, rame gak? Dia menjawab, "Sepi Mbak." Jam itu memang menunjukkan pukul 8 malam. Dan ada 2 orang datang bersamaan masuk pada bilik berbeda. Alhamdulillah, gumam saya. Lalu saya pamit masuk ke dalam meninggalkan Wati berjaga lagi. Karena masih sisa 1 jam, ia harus berjaga. Karena malam itu saya tidak mengerjakan apapun. Akhirnya sebelum jam 9 datang, saya suruh pulang Wati dan saya gantikan ia menjaga warnet malam itu. Untuk informasi ya, posisi warnet saya ini ada di bagian depan halaman rumah kami. Dan posisinya pas di bawah rumah Walet. Kalian tahu kan rumah Walet itu rumahnya yang gelap, tanpa penerangan sama sekali, dan lembab tentunya.
Lalu jaraknya dari rumah utama menuju warnet itu sekitar 40 meter. Dipisahkan dengan halaman yang luas. Pohon mangga, pohon belimbing, dan kolam kecil yang pernah saya ceritakan kemarin ya. Yang tentunya tanpa penerangan juga. Hanya mendapatkan pendar sinar dari teras rumah dan warnet saja. Wati yang biasa memarkirkan motornya di bawah pohon mangga di halaman rumah kami. Malam itu seperti gak biasanya. Wati bergegas menuntun motornya menuju depan warnet dengan mukanya yang pucat sembari memanggil saya, Mbak Ika. Lalu saya berdiri menghampirinya. Apa Tik? Ada apa Tik? Tanyaku. Mbak, kok aneh ya Mbak? Aneh apa Tik? Saya balik membalasnya. Dia bilang ada yang aneh katanya. Lalu dia menjawab lagi, merinding aku Mbak, mosok godongnya pelem sing bagian ngisor obah-obah dewe. Yang artinya, merinding aku Mbak, masa daun mangga yang bagian bawah itu bergerak-gerak sendiri, padahal gak ada angin loh Mbak. Tanpa pikir panjang aku bilang, masa sih Tik, perasaanmu aja iku. Wislah, hati-hati ya kalau pulang. Saya bilang seperti itu. Dan memang saya tidak ada rasa takut sedikit pun pada saat itu yang terbersit di benak saya. Lalu saya melanjutkan menjaga warnet sambil asik chatting. Pasti kalian ingat dong aplikasi MIRC, aplikasi chatting yang hits pada zamannya. Dan saya juga ngegame di aplikasi Facebook yang populer saat itu. Dan gak terasa jam udah menunjukkan pukul 9:30 malam. Pengunjung warnet yang 2 orang tadi menyudahi kegiatannya. Mereka membayar dan pulang. Karena asiknya saya di depan layar komputer, saya lupa bahwa saya sedang sendirian di dalam warnet malam itu. Saya sadar jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi saya belum beranjak juga dan belum mematikan seluruh monitor yang ada di 5 bilik warnet yang saya punya. Saya belum sadar kalau saya sendirian. Jalanan desa mulai basah lagi dengan turunnya gerimis kecil malam itu. Sepi sekali, benar-benar sepi. Tak ada pengendara yang lewat satupun, ataupun bapak penjual tahu tek yang lewat jam itu. Dan akhirnya saya menyadari kesendirian saya ketika tiba-tiba saya asik senyum-senyum sendiri karena membaca chat teman saya. Lalu dari ekor mata saya merasa ada yang datang menghampiri saya dari arah bilik nomor 5, yaitu bilik yang ada di pojok belakang. Sosoknya seperti laki-laki bertubuh tegap yang menyodorkan tangannya untuk membayar. Dan spontan saya mengulurkan tangan saya, namun saat itu mata saya tetap berkonsentrasi pada layar monitor depan saya. Sekian detik saya terkaget, ternyata tangan yang saya julurkan tak berbalas, kosong. Iya, di sisi meja server saya kosong, gak ada orang yang berdiri di samping saya. Batin saya, itu tadi siapa? Tanpa berpikir panjang, saya langsung mencabut kabel power yang menghubungkan server dengan komputer 5 bilik tersebut. Tanpa mematikan satu persatu bilik, saya bergegas mematikan lampu dan mengunci pintu warnet. Saya rasanya deg-degan, namun saya belum bisa lari cepat menuju rumah. Karena saya harus menutup pintu gerbang yang jaraknya 10 meter dari tempat saya berdiri. Pagar besi yang panjang dan berat. Benar-benar seperti sport jantung. Saya pikir saya sudah lepas dari tadi di dalam bilik warnet tadi. Tuntas sudah saya menggembok semua pagar terpasang di pagar. Saya membalikkan badan dan berniat ingin lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Tapi tak semulus itu. Saya dihadang sebuah asap putih setebal asap rokok. Dan anehnya, dia ada tepat di depan pintu warnet. Dan asap itu tiba-tiba mengepul di tengah-tengah halaman yang akan saya lalui. Asap itu seperti bergerak melambat naik ke atas. Saya keheranan dan merinding, apa itu sebenarnya? Setelah ini saya harus melewati pohon mangga, kolam, dan pohon belimbing di tengah gelapnya halaman rumah yang luas. Dan terang saja saat saya sudah masuk rumah, lampu sudah dimatikan bapak, tersisa lampu tengah yang berpendar redup. Dan seisi rumah sudah terlelap
Hanya tersisa saya sendirian saat itu. Rasanya masih seperti dikejar-kejar kejadian tadi. Suasana terasa creepy. Akhirnya malam itu saya memutuskan untuk tidur bersama adik dan pembantu saya. Untunglah saya masih punya teman untuk tidur. Tidak merasa sendirian seperti di kamar atas saya yang kasur saya bergoyang sendiri. Dan keesokan harinya saya menceritakan semuanya kepada bapak. Dan apa reaksi bapak saya? Bapak saya hanya tersenyum sambil bilang, "Iku kendruwo." Ya, begitulah beberapa kejadian saya lewati dalam satu malam. Dan masih ada banyak sekali kejadian yang saya lewati di rumah itu sebelum pada akhirnya saya menikah dan keluar dari rumah itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.